Saya nggak mau ketika anak saya gede, lalu anak saya bilang, Abi kan hidup di zaman itu. Abi tahu di situ ada yang salah. Abi baca ayatnya, Abi tahu hadisnya. Kenapa Abi diem? Pertama kali ketika saya ke sana, sebelum saya ke sana pun membayangkan itu sudah sangat terenyuh buat saya. Karena yang Al-Fatih lakukan pertama kali ketika dia membebaskan kota Konstantinopel adalah mengendarai kudanya menuju ke Hagia Sophia. Oke. Karena dari kecil kan dia sudah membayangkan itu. Itu bukan Blue Mosque ya, bukan Masjid Biru. Jadi Masjid Biru di depannya, di depannya Hagia Sophia. Dan itu bagi saya tidak terlalu bersejarah. Nggak punya pengalaman. Iya, karena Hagia Sophia itu dibangun tahun 500-an. Masjid Biru atau Masjid Sultan Ahmed itu dibangun 1700-an, jadi jauh sekali. Nah, kita kan kalau ngasih anak ada filosofinya. Betul. Ya kan? Ini kenapa anak-anak dikasih nama yang terkait Al-Fatih Turki 1453 semua? Muhammad Al-Fatih ketika awal-awal ketika dia diperlihatkan Hagia Sophia itu dia sangat ingin untuk menjadikan Hagia Sophia itu sebagai sebuah masjid. Maka langkah pertama dia ketika dia masuk adalah dia bersujud di depan Hagia Sophia untuk kemudian sebagai sujud syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada satu karakter yang terbentuk di antara referensi masa lalu. Saya ketika punya anak, saya senantiasa punya satu azam. Azam saya adalah nulis buku untuk memberikan deskripsi. Azam itu sebuah niat yang kuat. Oke, karena yang saya tahu Azam itu dulu mantan ketua Komisi 6 DPR itu. Iya, juga ini apa namanya, ada film. Oke. Jadi kalau kita berazam itu untuk apa? Supaya mereka tahu bapaknya itu pengen apa. Jadi dia harus tahu bapaknya itu siapa dan untuk apa dia itu dilahirkan di dunia ini. Bagaimana cara ibadah dia. Saya ketika nulis buku, saya berharap bahwa buku itu jadi sebuah penjelasan pada mereka. Saya bayangin, andai kan saya dipanggil oleh Allah sebelum saya sempat untuk menunaikan kewajiban saya untuk mendidik mereka, maka bagaimana cara mereka untuk tahu tujuan mereka? Maka saya menyematkan password di dalam hidup mereka. Yaitu di nama itu? 1453. Besok taruhlah, andaikan saya sudah diambil oleh Allah, sementara mereka harus tahu untuk apa hidup mereka, suatu hari nanti mereka akan bertanya-tanya, 1453 ini apa? Ketik mereka di Google, mereka akan dapat semuanya. Oke, termasuk juga plat nomor mobil Ustadz ya, 1453. Yang kedua, ketika mereka berkenalan sama orang nanti akan ditanya, apa sih artinya 1453? Nah itu jadi alasan untuk mereka, kesempatan mereka, oke duduk, jelasin, saya mau jelasin. Jadi saya dulu ingat Cordoba, ya, Istana Alhambra di Cordoba, itu tahun berapa ya? Sama, 1400-an. 1492 apa ya? Betul. 1492 sekitar ya? Itu. Dari 1440-an sudah terjadi goncangan sampai 1480-an dan 90-an itu banyak sekali proses reconquista namanya. Iya ya, istilah reconquista itu ya. Reconquista. Apa istilahnya lupa saya itu. Itu pelajaran SMP SMA itu. Iya, itu kan artinya lagi. Conquest itu kan artinya penaklukan kembali. Jadi reconquista penaklukan kembali daerah semenanjung Iberia itu oleh pasukan-pasukan Kristen. I know. Ya, conqueror. Iya, reconquista. Oke. Luar biasa. Jadi term conquest itu tidak pernah ada di dalam Islam. Tapi term di dalam Islam adalah futuhat. Saya tanya lagi ya. Jadi saya mengalir aja tanyanya. Jadi nanyanya nggak teratur ya, sobat era sekalian. Soal convert to Muslim ya, to Islam. Ustadz merasakan ini jujur ya. Jangan nggak jujur. Oh ya tentu. Merasa ada kesulitan nggak? Maksudnya gini. Mungkin ya kalau sebelum convert ya. Ustadz barangkali merasa dalam hidup nggak banyak kewajiban, ya kan? Betul. Mungkin cari uang, menghidupi anak istri, kaya, selesai. Betul. Ya kan? Betul. Tapi begitu masuk Islam, tentu dengan kesadaran sendiri, pasti sudah beyond dari sekedar kehidupan rumah tangga, kan? Iya, betul. Nah, ada merasa beban nggak? Dan missionnya apa? Jelas beban itu pasti ada. Dan Allah sudah mention beban itu di dalam Al-Quran bahwa bebannya orang-orang beriman itu pasti lebih besar daripada beban orang-orang yang nggak beriman. Kenapa? Karena yang mereka inginkan lebih banyak. Karena yang mereka inginkan lebih besar. Iya sih. Jadi ya wajar kalau saya dikasih beban lebih banyak. Pengetahuan juga lebih berat bebannya ya. Betul. Karena kita harus menyampaikan apa yang kita ketahui soalnya. Jadi jangan fokus pada beban. Fokus kepada apa yang pengen kita dapat. Nah itu lebih enak bagi kita.
Karena kalau itu kita merasa wajar. Contoh, ada orang pengen jadi juara kelas. Juara sekelas, dia belajar 2 jam sehari. Kalau ada orang pengen jadi juara se-Indonesia, belajar 2 jam sehari, itu nggak tahu diri. Nah, jadi kalau dia pengen jadi juara se-Indonesia, ya minimal dia harus lebih banyak daripada 2 jam. Kecuali S ya, S juara. Ada S apa itu? S juara. Atau martabak juara ya. Iya. Gitu. Jadi, jadi ya kalau kita pikir kalau urusan kesulitan, ada seorang ulama yang mengatakan bahwa kalau kamu merasa sulit di dalam dakwah Islam, berarti kamu sudah mengikuti sunnah Nabi. Artinya? Karena Nabi nggak pernah ada yang nggak sulit. Dan kita kan senantiasa doa dalam hidup kita kan ya. 17 kali sehari kita menyebut ihdinas siratal mustaqim, minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukin kami jalan yang lurus. Dan kita mendeskripsikan sendiri jalan yang kita minta. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu adalah jalan yang engkau pernah berikan kepada orang-orang sebelum kami. Siapa yang dimaksud? Para nabi, para syuhada, para siddiqin, dan para solihin. Nah, 4 ini jalan yang nggak pernah enak. Jadi kalau kita mau milih siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berarti kita sudah minta kesulitan otomatis. Wah, luar biasa ya. Tiap hari kita minta kesulitan. Benar. Tanpa sadar kan? 17 kali minimal ya. 17 kali. Kalau ditambah sholat sunnahnya berpuluh kali. Nah, ada yang pernah nanya sama saya, apa nggak capek setiap hari kesulitan? Saya tanya sama dia, emang kamu kira orang-orang yang melawan Allah tuh nggak capek juga? Capek juga. Kita melihat dia bahagia, sebenarnya nggak bahagia juga ya. Capek juga. Dia juga keluar uang, dia keluar pemikiran. Jadi kalau pengusaha benar juga sih, pengusaha dan penguasa yang zalim itu capek juga. Capek banget. Lebih capek lagi karena mungkin dia jiwa paranoidnya lebih tinggi gitu. Iya, dan insecure. Makanya tadi sempat saya sampaikan bahwa orang yang paling insecure justru orang yang maksiat. Makanya artinya kalau misalnya kita capek, mereka juga capek. Bedanya apa? Kita capek natural, mereka capek nggak natural. Ustadz, saya mau balik ke politik ini. Boleh. Ya. Tadi kan pasti kan karena ketika convert to Muslim, to Islam, lebih banyak kewajiban yang diemban ya. Tapi sekarang ini era di mana orang-orang seperti Ustadz ini dicurigai. Ya sudah, kita frankly speaking aja kan. Dicurigai tadi sudah dibilang ya, di depannya tadi radikal ya kan, radikal kanan ya, ada yang radikal kiri, ini radikal kanan ya. Kemudian tidak percaya Pancasila, terutama bab toleransi, walaupun tadi pertanyaan pertama sudah dijelaskan secara baik ya. Tapi kan orang nggak peduli ya. Iya, betul. Kemudian ini pro khilafah ya, yang akan membahayakan NKRI. Padahal sudah dijelaskan juga khilafah itu konsepnya ilahi ya. Jadi memerintah dengan petunjuk yang maha kuasa. Walaupun levelnya keluarga, tetap aja kita menerapkan khilafah. Kira-kira gitu tadi ya. Tapi Ustadz tetap saja sebagai orang yang dicurigai. Sebagai orang yang kira-kira ya dalam rezim tertentu, saya nggak tahu bilang rezim yang mana ya, ini orang yang patut dimusuhi. Bahkan kalau kita pakai istilah good looking, saya pernah bikin nih, Ustadz good looking number 2 ya, in Indonesia ya. Kalau in the world-nya enggak, tapi in Indonesia minimal. Bagaimana Ustadz menanggapi hal tersebut? Ya, saya sering bilang bahwa kalau kita mau aman ya mungkin ini bukan di Indonesia tapi di Wakanda kali ya. Ya, tapi kalau bisa kita Wakanda itu kakak paman. Iya, Jadi kalau kita bicara tentang perpolitikan ya, saya pernah didatangin ibu saya suatu waktu ketika saya lagi cari-cari baju untuk adik saya nikah gitu kan ya. Didatangin ibu saya pas sudah capek-capek kita cari baju, cari jas dan segala macam. Di keluarga Ustadz yang Muslim baru 2 ya? Baru 2. Dari berapa 4 beradik. Oh, 4 bersaudara ya? Betul. Kalau orang Palembang beradik. Dan itu pun waktu itu kakak saya belum masuk Islam. Dan waktu itu ibu saya bilang gini, Lik, berhentilah. Nggak usah terlalu vokal. Bapak ibu juga belum Islam ya? Bapak ibu belum Islam. Ibu saya, kita lagi ngumpul sekeluarga duduk di mall gitu. Ibu saya bilang, berhentilah Lik, jangan terlalu frontal, jangan terlalu vokal. Nanti mami itu takut kau itu ditangkap polisi. Nah, itu orang Palembang betul ya? Takut ditangkap polisi. Bukan polisi orang Palembang. Saya ingat Bung Karno bilang, kita ini mau memerdekakan negara kita. Jadi liberasi, memerdekakan. Tapi kita merdeka dulu secara politik, nantilah di seberang jembatan itu kita akan merdekakan jiwa-jiwa manusia Indonesia. Bagaimana jiwa mau merdeka kalau ngomong saja takut ya? Betul. Kan? Ada freedom
untuk berpikir, ada freedom untuk berbicara, ada freedom untuk berbuat. Yang paling dasar kan kebebasan freedom untuk berpikir, baru berbicara, baru berbuat. Nah, balik lagi ke sana tadi, saya bilang nggak apa-apa, polisi itu baik. Kenapa? Polisi itu ya ketika bertindak juga pasti ada dasar hukumnya, gitu kan ya. Mereka nggak akan mungkin bertindak tanpa ada dasar hukum. Tapi kamu tuh bahaya, Lik. Mami tuh udah sakit jantung dan segala macem. Saya bilang gini, Felix tuh cuma orang tua masih bukan muslim. Enggak, maksudnya dua-duanya masih ada. Alhamdulillah. Mohon maaf. Dan saya bilang sama Mami kan, saya tuh cuma mengikuti Yesus Kristus. Iya. Dan mungkin bisa lebih terima jawaban itu ya. Ya, terus Mami saya bilang, maksudmu gimana? Yesus itu ada masalah sama rezim. Dan kalau kita lihat seluruh nabi-nabi itu masalahnya sama adalah orang yang punya kekuasaan pada saat itu, status quo. Nah, makanya Rasulullah bermasalah dengan kafir Quraisy. Lebih tepatnya kafir Quraisy yang bermasalah dengan Rasulullah. Musa dimasalahin sama Firaun. Yesus dimasalahin sama Romawi pada saat itu, sampai diapalin kan dalam doa Bapa kami yang hidup di zaman pemerintahan Pontius Pilatus dan segala macamnya. Nah, hampir semua nabi-nabi itu bermasalah sama status quo. Cuma ada 2 nabi setahu saya nggak bermasalah sama status quo. Sulaiman sama Daud. Karena dia raja. Karena dia penguasanya. Nah, jadi kalau kekuasaan kalau kalian bukan raja, sobat era sekalian, jangan berpikir bahwa hidupmu tidak ada masalah. Betul. Kira-kira begitu. Jadi kalau seandainya kekuasaan itu ada di tangan orang soleh, dia akan memberikan kebaikan bagi orang banyak. Tapi kalau kekuasaan itu ada pada orang salah, maka dia akan menimbulkan kemudorotan pada orang banyak. Padahal saleh dan salah itu cuma 1 huruf aja. Cuma 1 huruf. Tapi dampaknya luar biasa. Makanya ulama itu, walaupun kita kayak gini, setiap hari kita mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Karena kalau pemimpin kita benar, itu semua bakal dapat. Tapi kalau pemimpin kita kesilap nih, ya sudah, semuanya juga bakal kena. Nah, maka saya bilang sama ibu saya, ya saya cuma mengikuti Yesus Kristus aja. Tersilap. Jadi silap mata, silap tersalah. Silap mata itu terselubung. Iya, betul. Tertutup. Iya. Gitu. Nah, jadi kalau kita bicara tentang masalah tadi, saya bilang ya saya cuma mengikuti Yesus Kristus. Ibu saya bilang ya beda. Kenapa beda? Dia kan Tuhan, kamu bukan. Ya sudahlah, karena dia percaya kayak begitu. Tapi akhirnya saya bilang sama ibu saya gini. Ini soal kepercayaan ya. Iya, nggak apa-apa. Itu kan masing-masing. Saya bilang sama ibu saya gini. Saya tidak perlu menceritakan banyak hal di dalam Islam, tapi saya cuma mau ceritain sama dia aja tentang pengalaman pribadi yang mungkin dia bisa relate. Saya bilang, saya bisa hidup, saya bisa aja diem, dan saya bisa aja santai, dan saya bisa aja nggak menimbulkan masalah apapun bagi orang-orang yang nggak suka sama saya. Tapi, in the end of the day, ketika anak-anak saya gede, yang saya paling takut, saya bilang sama mami saya nggak mau ketika anak saya gede, lalu anak saya bilang, Abi kan hidup di zaman itu. Abi tahu di situ ada yang salah. Abi baca ayatnya, Abi tahu hadisnya. Kenapa Abi diem? Nah, itu saya nggak akan bisa untuk ngadepin anak saya kalau anak saya ngomong kayak gitu. Dalam hadis, dalam kisah para ulama lebih ngeri lagi. Ketika Ahmad bin Hambal itu harus dicemeti, harus dicambuk 3 kali sehari atau lebih, sampai kemudian badannya hancur semua, sampai tangannya nggak bisa diangkat sebelah kanan. Lalu kemudian sampai dalam kondisi penyiksaan itu, sampai sipir penjara merasa sangat kesian dengan Ahmad bin Hambal. Gara-gara dia tidak mau diajak kompromi tentang kata-kata bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Itu kan sama dengan zaman-zaman sebelum Islam juga begitu. Zaman Islam itu. Zaman sebelum Islam. Socrates suruh minum racun. Galileo Galilei. Copernicus. Penindasan atas nama agama ya. Padahal benar mereka ya. Iya, betul. Gitu. Nah, ketika itu Ahmad bin Hambal di penjara, sipirnya bilang sudah tanda tangan aja bahwa kamu setuju, walaupun hatimu mengingkari, Allah tahu kok, paham. Dan di dalam Islam kan bukannya boleh. Sementara ulama-ulama lain juga sudah ada yang dalam tanda kutip dia tetap meyakini Al-Quran bukan makhluk, tapi cuma tanda tangan aja, minimal diam, mereka nggak bersuara, nggak vokal. Menarik sekali kata-kata Ahmad bin Hambal, dia bilang sama sipir penjara, lihat keluar penjara, apa yang kamu lihat? Sipir tuh bilang, ada penduduk Baghdad berdiri di depan pintu-pintu rumah mereka, membawa catatan di tangan mereka untuk mencatat apa yang akan dikatakan oleh Ahmad bin Hambal dalam kondisi ini. Lalu Ahmad bin Hambal mengatakan sesuatu yang saya ingat banget. Ahmad bin Hambal mengatakan, maka pantas nggak Ahmad bin Hambal selamat sementara yang lain sesat? Jadi saya agak prihatin ya, Ustadz ya. Kita ini the largest Muslim country in the world, ya kan? Mungkin 80% lebih, 85%. Betul. Ya. Tapi kesannya susah banget tuh yang namanya dai-dai, ulama-ulama seperti Ustadz ini.
lebih gampang menjadi orang yang umum-umum saja gitu. Betul, itulah karena memang dari awal kita sudah disistemkan untuk sekuler, seolah-olah agama itu adalah biang masalah. Makanya ada istilah ekstrem kiri dan ekstrem kanan, tapi nggak pernah ekstrem tengah. Padahal yang paling banyak ekstrem itu orang tengah. Dalam sejarah. Kalau teori tidak mungkin ekstrem itu tengah, ya kan? Iya, betul. Tapi kalau berbuat jahat mungkin. Jadi kalau kita bicara tentang ekstrem-ekstrem itu, ya mereka katakan bahwa seolah-olah orang-orang tengah ini seolah dikhianati terus-menerus. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah, justru yang paling banyak sabar itu adalah orang-orang Muslim. Sejarah mencatat bahwa Buya Hamka itu pernah dipenjara tanpa ada satupun kesalahan yang bisa dibuktikan. Tapi in the end of the day, sekali lagi, ketika kemudian Bung Karno wafat, siapa yang diminta untuk mensolati? Hamka, ya? Buya Hamka. Itu adalah kenyataan sejarah. Jadi Buya Hamka itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Betul. Dan beliau dengan sangat berbesar hati untuk mensolatkan Bung Karno. Kenapa? Karena seorang Muslim itu pada ujungnya adalah dia tetap menganggap bahwa hidup dia itu cuma untuk penyembahan terhadap Allah. Sehingga pada saat Muhammad Natsir dan Buya Hamka itu digelari masing-masing, Buya Hamka dengan pengkhianat negara, Muhammad Natsir dengan pembangkang negara, Buya Hamka menjual negara pada Malaysia. Padahal nyata-nyata Indonesia mencatat bahwa Muhammad Natsir itu yang berjasa dalam kasusnya mosi integral yang menolak RIS gitu kan ya. Negara Kesatuan. Betul, dan juga berjasa dalam kasus perundingan Romroyen. Nah, lalu kemudian kita berbicara tentang Hamka, ya entah berapa banyak kemudian sudah kita terhutang terhadap Buya Hamka. Tapi mereka kan baru-baru ini aja dijadikan sebagai pahlawan negara. Maksudnya baru-baru ini saja direken sebagai orang yang penting. Dulunya mereka direken sebagai pembangkang dan pengkhianat. Reken itu bahasa apa ya? Bahasa Belanda itu sebenarnya reken. Direken itu bahasa Jawa kayaknya deh. Palembang itu bilang direken juga ya? Direken. Kalau kita bukan direken, direkin. Iya, benar. Tapi itu bahasa Belanda kalau nggak salah, direken ya. Reken. Oh, reken ya, sama kayak verboden. Verboden. Persis gang. Kalau di Palembang itu orang lebih tahu sport hall daripada gedung olahraga. Betul. Tukang becak dulu kan, mau kemana? Ke sport hall. Mau kemana? Landrat. Jadi, ya, selama ini pernah mengalami penghadangan? Kalau kita bicara toleransi, lucunya adalah di dalam dunia Islam sendiri, para ulama itu ada perbedaan pendapat tentang bagaimana mendefinisikan khilafah. Dan mereka tidak ada yang ditangkap, mereka nggak ada yang dituduh, mereka nggak ada yang dipersekusi. Tapi di kita berbeda pendapat dalam mengartikan Pancasila atau toleransi itu di penjara.